Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Ihsan dengan NPM 2375818 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang lab VLAN, yaitu tentang VLAN dari Cisco NetAcad CCNA switching routing. Nah, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang overview dari VLAN. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari VLAN. Dalam mengatur sebuah jaringan sebagai organisasi itu kita akan membagi jaringan ke dalam jaringan yang lebih kecil, tidak semudah memisahkan skrup dan menaruhnya ke toples. Nah, namun untuk hal itu, untuk membuat jaringan kita lebih mudah dikelola, kita butuh membagi jaringan tersebut menjadi beberapa section, menjadi beberapa segmen. Nah, lalu virtual LAN atau VLAN ini menyediakan segmentasi dan fleksibilitas organisasi dalam membagi atau memecah-mecah jaringan. Nah, di sini beberapa perangkat di dalam VLAN ini berkomunikasi itu seolah-olah setiap perangkat yang terhubung kabel yang sama VLAN-nya itu dia akan berkomunikasi secara logik, bukan berkomunikasi secara fisik. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, VLAN dalam jaringan ini memungkinkan pengguna di berbagai departemen, misalnya di departemen TI, HR, dan sales ini terhubung ke jaringan yang sama terlepas dari switch fisiknya yang digunakan dalam lokasi gedung itu sendiri. Nah, di dalam gambar ini terlihat bahwa walaupun secara fisik pada lantai 1 itu terhubung dengan switch yang sama, namun secara logik perangkat-perangkat tersebut terpisahkan oleh VLAN. Dengan VLAN 2 itu sebagai ruangan IT, perangkat dari IT, lalu VLAN 3 itu perangkat dari HR, dan VLAN 4 itu perangkat dari sales, di mana setiap VLAN itu terhubung dengan lantai-lantai lainnya seperti lantai 2 dan lantai 3 pada VLAN yang sama. Nah, VLAN ini memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi. Itu tanpa memperhatikan lokasi fisik dari pengguna ataupun perangkat. Nah, setiap VLAN ini bisa dianggap sebagai jaringan yang logik. Lalu perangkat di dalam VLAN ini bertindak seolah-olah mereka ini berada di dalam jaringan independen mereka sendiri. Nah, meskipun mereka berbagi infrastruktur yang umum dengan VLAN lain. Nah, setiap port switch ini itu dapat menjadi bagian dari sebuah VLAN.
Nah, unicast, broadcast, dan multicast itu hanya diteruskan dan dan dialirkan ke perangkat akhir itu yang di dalam VLAN tempat paket itu berasal. Nah, lalu paket yang ditujukan ke perangkat yang tidak termasuk di dalam VLAN itu harus diteruskan dulu melalui perangkat yang mendukung perutan atau routing. Nah, beberapa multiple IP subnet ini dapat berada pada jaringan yang atau berada di pada switched network. Nah, dia ini tanpa menggunakan VLAN. Namun perangkat ini akan berada di dalam domain broadcast yang sama. Nah, hal ini berarti bahwa setiap layer 2 broadcast seperti ARP request itu akan diterima oleh semua perangkat pada switched network. Nah, bahkan oleh perangkat yang tidak didaftarkan untuk menerima broadcast tersebut. Nah, VLAN ini menciptakan sebuah logical broadcast domain yang dapat menjangkau multiple beberapa physical LAN segment. Nah, VLAN ini juga meningkatkan kinerja jaringan dengan memisahkan domain broadcast yang besar itu menjadi domain yang lebih kecil. Nah, jika perangkat dalam satu VLAN ini, jika perangkat di dalam satu Ethernet from ini dia tidak akan mengirim Ethernet frame itu ke dalam VLAN lain. Nah, dengan menggunakan VLAN ini, administrator dapat menerapkan sebuah kebijakan akses dan keamanan yang sesuai dengan pengelompokan dari pengguna tertentu. Nah, setiap port switch itu hanya dapat menetapkan ke satu VLAN, kecuali untuk port yang terhubung ke telepon IP atau switch lain. Nah, berikutnya manfaat dari desain VLAN ini. Ini setiap VLAN dalam jaringan atau dalam switched network yang dialihkan sesuai dengan IP network. Nah, setiap VLAN dalam jaringan itu dialihkan sesuai dengan jaringan IP atau IP network. Nah, oleh karena itu, desain VLAN ini harus mempertimbangkan penerapan skema dan pengalamatan
network addressing atau alamat dari jaringan. Nah, pengalamatan jaringan ini itu nomor dari alamat IP yang diterapkan ke segmen jaringan atau VLAN dengan cara mempertimbangkan jaringan secara keseluruhan. Nah, blok alamat network IP ini yang bersebelahan itu dicadangkan dan dikonfigurasi pada perangkat yang memiliki yang berada di dalam area tertentu. Nah, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini kita menerapkan pengalamatan IP itu sesuai dengan tempat atau lokasi tertentu yang spesifik. Seperti VLAN 10 dengan IP network 10 itu berada di ruangan fakulti sama dengan VLAN 10 yang ada di suite satunya. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, lalu tabel berikut ini di bawah ini akan mencantumkan beberapa manfaat merancang jaringan dengan menggunakan VLAN. Nah, di sini ada smaller broadcast domain, yaitu domain broadcast yang lebih kecil. Nah, VLAN ini akan membagi jaringan menjadi VLAN. Ini menjadi beberapa segmen yang lebih kecil. Nah, hal ini mengurangi jumlah perangkat dalam domain broadcast. Lalu pada gambar yang tadi itu terdapat 6 komputer dalam satu jaringan atau satu network, tetapi hanya ada 3 domain domain broadcast, yaitu fakultas, domain broadcast mahasiswa, dan juga tamu. Lalu berikutnya itu ada keamanan yang ditingkatkan. Nah, di sini hanya pengguna di dalam VLAN yang sama yang dapat berkomunikasi secara bersamaan. Nah, lalu yang kedua, hanya pengguna di dalam VLAN yang sama yang dapat berkomunikasi tanpa router. Nah, router ini mungkin memiliki fitur keamanan seperti access control list untuk membatasi komunikasi antar VLAN. Lalu berikutnya ada peningkatan efisiensi IT. Nah, di sini VLAN ini menyederhanakan manajemen network karena pengguna dengan persyaratan network yang sama yang dapat dikonfigurasi pada VLAN yang sama. Lalu yang berikutnya, VLAN ini dapat diberi nama agar lebih mudah diidentifikasi. Nah, berikutnya pada gambar, VLAN 10 itu diberi nama fakultas, VLAN 20 mahasiswa, dan VLAN 30 tamu atau guest. Nah, berikutnya itu biaya yang dikurangi. Nah, VLAN ini mengurangi kebutuhan untuk peningkatan jaringan yang mahal dan menggunakan bandwidth dan uplink yang ada itu secara lebih efisien. Nah, sehingga menghasilkan penghematan biaya. Nah, lalu ada performa yang lebih baik. Nah, domain broadcast yang lebih kecil ini mengurangi traffic, mengurangi reduce unnecessary traffic
yang tidak diperlukan. Nah, ini yang tidak diperlukan pada network dan meningkatkan kinerja. Lalu berikutnya ada manajemen proyek dan aplikasi yang lebih sederhana. Nah, VLAN ini menghubungkan pengguna dan perangkat network atau jaringan untuk mendukung persyaratan bisnis atau geografis. Lalu memiliki fungsi yang terpisah. Ini membuat pengelolaan proyek atau bekerja dengan aplikasi khusus itu menjadi lebih mudah. Contoh aplikasi semacam itu adalah platform pengembangan e-learning untuk fakultas. Nah, berikutnya di chapter 3.1.3 ini akan menjelaskan beberapa jenis VLAN. Nah, VLAN itu digunakan untuk berbagai alasan dalam jaringan modern. Nah, beberapa jenis VLAN ini ditentukan berdasarkan kelas, berdasarkan traffic class. Nah, jenis VLAN lainnya itu ditentukan berdasarkan fungsi spesifik yang akan dilayaninya. Nah, yang pertama ini ada default VLAN. Nah, default VLAN ini default VLAN pada switch Cisco ini adalah VLAN 1. Nah, oleh karena itu semua port switch berada di dalam VLAN 1 kecuali jika dikonfigurasi secara eksplisit untuk berada di VLAN yang lain. Nah, secara default atau bawaan semua kontrol dari traffic ini berada di layer 2 yang terhubung dengan VLAN 1. Nah, fakta penting yang perlu diingat tentang VLAN 1 ini itu yang pertama, semua port itu ditetapkan itu di dalam VLAN 1 secara default. Lalu berikutnya VLAN asli atau native VLAN ini adalah VLAN 1 secara default. Lalu manajemen VLAN ini secara default itu adalah VLAN 1. Lalu VLAN 1 ini tidak dapat diubah namanya atau dihapus. Ini misalnya ada di dalam output ketika kita memasukkan perintah solve VLAN brief. Nah, semua port saat ini berada di dalam VLAN 1, yaitu VLAN default. Nah, tidak ada VLAN default yang ditetapkan secara eksplisit dan tidak ada VLAN lain yang aktif. Nah, oleh karena itu, jaringan dirancang dengan VLAN default ini yang sama dengan VLAN manajemen. Hal ini dianggap sebagai resiko keamanan. Lalu berikutnya ada data VLAN. Nah, data VLAN ini adalah
Data VLAN ini adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk mengatasi user generate traffic. Nah, dia ini memungkinkan user di dalam VLAN akan mempermudah user di dalam VLAN karena dia ini akan memperkecil jaringan ke beberapa grup berdasarkan atas user dan juga perangkat. Nah, sebuah modern network ini mempunyai banyak data VLAN atau peraturan dari organisasi. Nah, untuk catatan bahwa voice dan juga network dalam manajemen traffic ini tidak selalu primitive atas data VLAN. Lalu ada juga native VLAN. Nah, native VLAN ini user traffic dari suatu VLAN ini harus ditandai dengan ID VLAN-nya saat dikirim ke switch yang lain. Nah, port trunk ini digunakan di antara switch untuk mendukung transmisi dari target traffic. Atau traffic yang telah ditandai. Nah, secara khusus port trunk adalah port 802. Nah, 1Q trunk ini mendapatkan tag 4 byte di header frame Ethernet untuk mengidentifikasi VLAN tempat frame tersebut berada. Nah, switch juga mungkin harus mengirim traffic yang tidak diberi tag atau tidak diberi tanda melalui trunk link. Nah, untagged traffic ini atau traffic yang tidak diberi tanda ini itu dihasilkan oleh switch dan mungkin juga berasal dari perangkat yang lama. Nah, port trunk 8021Q ini menempatkan traffic yang tidak ditandai tersebut itu pada switch Cisco adalah VLAN 1, yaitu VLAN default. Nah, praktik terbaik untuk mengkonfigurasi VLAN native itu sebagai VLAN yang tidak digunakan. Nah, berbeda dengan VLAN 1 dan VLAN lainnya, bahkan bukan hal yang aneh untuk mendedikasikan VLAN tetap berguna untuk menjalankan peran VLAN native untuk semua port trunk di switched domain.
Berikutnya ada sebentar. Ada manajemen VLAN. Nah, ini merupakan sebuah data VLAN yang dikonfigurasi khusus untuk network manajemen traffic yang menggunakan SSH, Telnet, HTTPS, HTTP, dan SNMP. Nah, secara default, VLAN 1 ini dikonfigurasi sebagai manajemen VLAN yang terhubung di layer 2 switch. Lalu yang berikutnya ada voice VLAN. Nah, voice VLAN ini itu memerlukan kita memerlukan pemisahan VLAN untuk menerima sebuah teknologi IP atau VoIP untuk lalu lintas VoIP. Itu kita perlu melakukan hal berikut. Nah, ini kenapa kita harus melakukan traffic request pada VoIP. Itu merupakan jaminan untuk memastikan kualitas suara. Lalu prioritas transmisi berdasarkan jenis lalu lintas. Lalu kapasitas untuk digunakan di area dengan wilayah yang berada di dalam area yang penuh. Lalu sebuah delay itu 150 ms untuk melintasi jaringan. Lalu untuk menyelesaikan hal ini, kita harus menyelesaikan persyaratan tersebut untuk melakukan support dari VoIP. Nah, pada gambar VLAN 150 dirancang untuk mengirimkan lalu lintas voice atau voice traffic. Nah, kemudian PC5, pelajar dari PC5 itu mengirimkan, itu terhubung ke telepon Cisco, IP Cisco, dan telepon tersebut terhubung ke switch 3. Nah, PC5 ini berada di VLAN 20 yang digunakan untuk data pelajar. Nah, lalu berikutnya kita akan membahas tentang kita akan memperbaiki VLAN dalam beberapa koneksi. Nah, VLAN ini tidak akan banyak berguna itu tanpa menghubungkan pusat-pusat dari VLAN. Nah, VLAN ini memungkinkan semua lalu lintas sebuah traffic VLAN ini menyebar ke seluruh pengguna. Nah, hal ini akan mengizinkan perangkat yang terhubung ke switch yang berbeda, tetapi dalam VLAN yang sama, jika mereka berkomunikasi melalui router. Nah,
trunk ini adalah sebuah point-to-point yang terhubung ke perangkat. Nah, yang melebihi VLAN. Kita akan sambungan bagi lalu kita ini akan menyambungkan bagian VLAN menggunakan konektor di perangkat. Nah, dan server di perangkat lain yang terhubung dengan NIC dengan kapasitas 802.1Q. Nah, di switch Cisco Catalyst ini kita akan menerima semua VLAN yang terhubung ke pusat dengan cara yang telah ditentukan. Nah, dalam ilustrasi ini akan menghubungkan antara switch 1 dan switch 2 dan switch 1 dan switch 3. Ini untuk dikonfigurasikan untuk mengirimkan traffic itu berdasarkan VLAN 10, 20, 30, dan 99. Dan 99. Nah, hal ini dapat berfungsi tanpa menghubungkan kabel VLAN. Dalam fungsi yang normal, ketika switch menerima broadcast frame dari sebuah port, itu kita akan meneruskan frame ke semua port tersebut kecuali port yang menerima broadcast versi port. Nah, berikut ada sebuah animasi yang menggambarkan perangkat yang telah dikonfigurasi sepenuhnya dengan subnet yang sama, yaitu 172.1740.0/24. Nah, berikut merupakan video animasi dari hal tersebut. Nah, berikutnya ada network with VLAN. Nah, berikut adalah gambar yang telah disegmentasi menggunakan VLAN. Perangkat dokumen ini ditugaskan ke VLAN 10 dan perangkat Staden ini ditugaskan ke VLAN 20 saat sebuah broadcast frame ini mengirimkan dari fakultas komputer atau visi 1 ke switch 2. Switch ini akan mengembalikan port yang dikonfigurasi masuk ke dalam VLAN 10.
port yang menghubungkan antara switch 2 dan switch 1 pada port F0 flash Ethernet 0/1 dan antara switch 1 dan switch 3 port 0/3 itu kemudian akan menghubungkan trunk dan itu akan mengkonfigurasi untuk menerima semua VLAN di dalam jaringan. Nah, berikutnya ketika switch 1 ini menerima frame dari pada port flash Ethernet 0/1, switch 1 ini akan kembali melakukan broadcast frame. Itu hanya untuk masuk secara spesifik ke dalam VLAN 10. Nah, ketika menerapkan VLAN ini dalam satu switch, transmisi dari unicast, multicast, dan broadcast traffic dari host dalam sebuah VLAN, khususnya jika ada perangkat yang terbatas di dalam VLAN tersebut. Berikutnya ada false VLAN tagging. Nah, jika kita memerlukan VLAN yang dipisahkan untuk menerima VoIP, ini harus mengizinkan atau menghidupkan penerapan kebijakan layanan atau quality of service dan security policies untuk menjaga keamanan lalu lintas suara atau host traffic. Nah, VoIP pada Cisco ini akan terhubung langsung ke port switch. IP host dapat dihubungkan ke IP telepon untuk mendapatkan koneksi. Port dengan akses yang terhubung ke VoIP ini dapat dikonfigurasi untuk menggunakan VLAN secara terpisah. Nah, VLAN ini adalah untuk menghubungkan lalu lintas suara atau voice traffic dan data-data lainnya. Nah, terkhusus lagi VoIP Cisco ini berisi port 10 sampai dengan 100 dari 3 port yang terintegrasi. Port provide ini itu akan terkoneksi dengan perangkat. Nah, port 1 ini akan terhubung ke perangkat VoIP lainnya. Port 2 adalah interface internal dari port 10/100 yang dikirimkan ke VoIP traffic. Port 3 ini atau access port itu akan terhubung ke PC atau perangkat lain. Nah, port pada switch ini mengirimkan paket CDP yang menunjukkan VoIP address yang terhubung dan mengirimkan voice traffic di dalam tiga cara tersebut.
Nah, metode yang digunakan itu bervariasi berdasarkan jenis lalu lintas atau jenis trafiknya. Nah, yang pertama itu host VLAN traffic itu harus memiliki tag atau harus ditandai dengan nilai prioritas QoS atau class of service yang benar. Nah, lalu berikutnya dalam VLAN, dalam akses VLAN ini akan selalu mendapatkan tag pada layer 2 QoS, yaitu priority value. Berikutnya akses VLAN yang tidak ditandai itu akan kembali ke priority value. Nah, seperti gambar komputer Staden pada PC5 itu terhubung ke POIP Cisco. Nah, dan telepon itu terhubung ke switch 3. Nah, VLAN 150 ini dirancang untuk meneruskan alur traffic data. Nah, pada saat PC5 ini berada dalam VLAN 20 yang digunakan untuk data siswa. Nah, berikut adalah contoh cara memverifikasi VoIP, voice VLAN. Nah, jika kita ingin menampilkan, kita menggunakan perintah show interface VE0/18 switch port. Nah, perintah Cisco IIS ini melebihi target saat ini. Tetapi hasil contoh ini juga harus diubah sehingga interface F0/18 ini dikonfigurasi dengan konfigurasi VLAN untuk data VLAN 20 yang konfigurasi VLAN untuk voice VLAN atau VLAN 150. Nah, di sini perintahnya adalah show interface. Dia akan menampilkan nama interface-nya, switch port-nya aktif, lalu administrasi modenya statik, operasional mode, dan lain-lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu VLAN range atau switch. Rentang VLAN pada switch katalis. Creating VLAN, like most other aspects of networking, is a matter of entering the appropriate command. This topic details how to configure and verify different types of VLANs. Different Cisco catalysts will support various number of VLANs. The number of supported VLAN is large enough to accommodate the need of most organizations. For example, the Catalyst 2960 and 3650 series switches support over claims. Normal range VLANs on these switches are numbered 1 to 1005 and extended range VLANs are numbered 1006 to 4094. The figure illustrates the default VLAN on Catalyst 2960 switch running Cisco IOS Relax X. Normal range VLANs. The following are characteristics of normal range VLANs. They are used in all small and medium-sized business and enterprise networks. They are identified by a VLAN ID between 1 and 1005. It's 1002 to 1005 are reserved for legacy network technologies. It's 1 and 1
002 to 1005 are automatically created and cannot be removed. Jadi, pembuatan VLAN seperti kebanyakan aspek jaringan lainnya adalah masalah memasukkan perintah yang sesuai. Topik ini merinci cara mengkonfigurasi dan memverifikasi berbagai jenis VLAN. Nah, jadi VLAN rentang normal ini memiliki karakter VLAN yang yang rentang normal seperti mereka digunakan di semua jaringan bisnis dan perusahaan skala kecil dan menengah. Lalu mereka juga mengidentifikasi berdasarkan ID VLAN antara 1 dan 1005. Selanjutnya yaitu ID VLAN 1002 hingga 1005 ini dicadangkan untuk teknologi jaringan lama yaitu token ring dan fiber distributed dan interface. Lalu ada ID 1 dan 1002 hingga 1005. Ini dibuat secara otomatis dan tidak dapat dihapus. Lalu ada konfigurasi disimpan di dalam memori flash saklar dalam file berbasis data VLAN yang dibuat VLAN yang disebut VLAN DAT. Lalu ada di mana bila dikonfigurasi protokol samping VLAN, FTP ini membantu menyinkronkan basis data VLAN antara saklar. Selanjutnya yaitu ada VLAN jangkauan luas. Jadi the following are characteristics of Ethernet VLANs. There are used-based service provided to service multiple customers and by globally and particular enough to not extension VLANs ID. Jadi karakter VLAN jangkauan luas ini meliputi mereka menggunakan oleh penyedia layanan untuk melayani banyak pelanggan dan oleh perusahaan global yang cukup besar sehingga memerlukan ID VLAN jangkauan yang luas. Lalu mereka juga mengidentifikasi berdasarkan ID VLAN di antara 106 dan 4094. Lalu mereka juga mengkonfigurasi dan disimpan secara default dalam konfigurasi yang sedang berjalan. Lalu mendukung lebih sedikit fitur VLAN daripada VLAN rentang normal. Selanjutnya merupakan konfigurasi mode transparent TV untuk mendukung VLAN jangkauan luas. Jadi 4096 adalah batas atas untuk jumlah VLAN yang tersedia pada saklar katalis. Karena ada 12 bit di bidang ID header CEE 802 atau satu key header. Selanjutnya yaitu VLAN creation commands, perintah pembuatan VLAN. When configuring normal VLAN, the configuration detail as stored in flash memory on the switch in a file called when that flash memory is present and does not record the copy running config status config. Saat mengkonfigurasi VLAN rentang normal, detail konfigurasi ini disimpan dalam memori flash. Pada saklar dan file yang disebut VLAN, that memory flash bersifat persisten dan tidak memerlukan perintah copy running config startup config. Namun karena detail lainnya sering dikonfigurasi pada saklar pada saat yang sama saat VLAN dibuat, sebaiknya disimpan perubahan konfigurasi yang sedang berjalan ke konfigurasi startup. Lalu label ini menampilkan sintaks
Cisco iOS yang digunakan untuk menambahkan VLAN ke switch dan memberinya nama-nama pada setiap VLAN dianggap sebagai praktik terbaik dalam konfigurasi switch. Lalu ada VLAN creation example, contoh pembuatan VLAN. Nah, dan topologi isi 2 menurut saya memiliki alamat IP 1.17.20.22, tetapi memiliki alamat yang masuk dalam VLAN 20. Nah, contoh ini memperlihatkan bagaimana VLAN siswa dikonfigurasikan pada saklar switch 1. Jadi, selain memasukkan satu ID VLAN, serangkaian ID VLAN dapat dipisahkan dengan koma, atau serangkaian ID VLAN dipisahkan dengan tanda hubung menggunakan perintah VLAN ID. Misalnya memasukkan perintah konfigurasi global VLAN 100, lalu 102, 105, sampai 107. Akan membuat VLAN 100, 102, 105, 106, dan 107. Selanjutnya yaitu VLAN port assignment commands, perintah penetapan port pada VLAN. Nah, setelah membuat VLAN, langkah selanjutnya adalah menetapkan port ke VLAN tersebut. Jadi tabel ini menampilkan syntax list untuk menentukan port sebagai port size dan menetapkannya ke VLAN. Perintah switch port mode akses ini bersifat opsional, tetapi sangat disarankan seperti keamanan terbaik. Dengan perintah ini, antara menjadi mode akses semata. Mode akses ini menunjukkan bahwa port tersebut milik satu VLAN dan tidak akan bernegosiasi untuk menjadi tanpa. Selanjutnya yaitu ada VLAN port assignment example, contoh penetapan port pada VLAN. Nah, pada gambar ini port FO6 pada switch 1 dikonfigurasikan sebagai port akses dan ditetapkan ke VLAN 20. Setiap perangkat yang terhubung ke port tersebut akan dikaitkan dengan VLAN 20. Oleh karena itu, dalam contoh ini, isi 2 berada di VLAN 20. Contoh ini menunjukkan konfigurasi untuk switch 1 menetapkan FO6 ke VLAN 20. VLAN dikonfigurasikan pada port switch dan bukan pada perangkat akhir. Jadi PC2 ini dikonfigurasikan dengan alamat IP 4 dan subnet mask yang dikaitkan dengan VLAN yang dikonfigurasikan pada port switch. Dalam contoh ini VLAN-nya adalah VLAN 20. Ketika VLAN 20 dikonfigurasikan pada switch lain, administrator jaringan harus mengonfigurasi komputer siswa lainnya agar berada dalam subnet yang sama dengan PC2. 172.17.20.24. Selanjutnya yaitu ada VLAN data dan suara. Port akses hanya dimiliki oleh satu VLAN data pada slot. Namun port juga dapat dikaitkan dengan suara, misalnya port yang terhubung ke telepon IP dan perangkat akhir akan dikaitkan dengan 2 VLAN, satu untuk suara dan satu untuk data. Perhatikan topologi pada gambar ini. Nah, pada PC5 terhubung ke telepon IP Cisco.
yang kemudian terhubung ke antarmuka fast Ethernet 0/18 pada switch 3. Untuk menerapkan konfigurasi ini dibuat VLAN dan VLAN suara. Selanjutnya yaitu ada data and voice LAN example. Contoh VLAN data dan suara. Jadi di sini gunakan perintah konfigurasi antarmuka switchboard first VLAN ID untuk menetapkan jam suara ke suatu port. LAN yang mendukung lalu lintas suara biasanya juga mengaktifkan kualitas layanan QoS. Lalu lintas suara harus diberi label terpercaya segera setelah memasuki jaringan dan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka seperti MLS, QoS, Trust, QoS, Device, on DHCP, IP, Presence. Nah, untuk menetapkan status terpercaya suatu antarmuka yang digunakan untuk mengklasifikasikan lalu lintas. Konfigurasi dalam contoh ini membuat dua VLAN, yaitu VLAN 20 dan VLAN 150, lalu menetapkan antarmukanya 0/18 dari switch 3 sebagai switch port di VLAN 20. Konfigurasi ini juga menetapkan lalu lintas suara ke VLAN 150 dan mengaktifkan klasifikasi QoS berdasarkan kelas layanannya yang ditetapkan oleh cabang IP. Selanjutnya yaitu ada verifikasi informasi VLAN. Setelah VLAN dikonfigurasi, VLAN dapat divalidasi menggunakan perintah Cisco IO commands. Perintah show VLAN menampilkan daftar semua VLAN yang dikonfigurasi. Perintah show VLAN juga dapat digunakan dengan opsi sintaks lengkapnya adalah show VLAN, lalu ada tulis ID VLAN ID name, VLAN name, summary. Jadi tabel berikut ini menguraikan opsi perintah show VLAN. Perintah show VLAN summary menampilkan jumlah VLAN yang dikonfigurasi. Lalu perintah lain yang berguna adalah perintah show interface ID switch port dan perintah show interface FA0/18 switch port dapat digunakan untuk informasi bahwa port 0/18 telah ditetapkan dengan benar ke VLAN data dan suara. Lalu selanjutnya ada change VLAN port membership, mengubah keanggotaan port VLAN. Ada sejumlah cara untuk mengubah keanggotaan VLAN. Jika port akses switch telah ditetapkan secara salah ke sebuah VLAN, maka masukkan kembali perintah konfigurasi antarmuka switch port akses VLAN ID dengan ID VLAN yang benar. Misalnya, asumsikan FA0/18 dikonfigurasi secara salah untuk berada pada VLAN 1 default, bukan VLAN 20 untuk mengubah port ke VLAN 20. Jadi kita akan masukkan saja switch port akses VLAN 20. Untuk mengubah keanggotaan port kembali VLAN 1, default menggunakan perintah no switch port. System interface configuration mode seperti yang ditunjukkan ini. Pada outputnya misalkan FA0/18 dikonfigurasikan untuk berada pada VLAN 1 sebagaimana dikonfirmasi oleh perintah show VLAN brief. Jadi perhatikan bahwa VLAN 20 ini masih aktif meskipun tidak ada port yang ditetapkan padanya. Output dari antarmuka acara F0/18 juga dapat digunakan untuk verifikasi bahwa VLAN akses untuk antarmuka F0/18 telah diatur ulang ke VLAN 1 seperti yang ditunjukkan dalam output.
Lalu selanjutnya dilihat VLANs. Perintah mode konfigurasi global no VLAN ID digunakan untuk menghapus VLAN dari VLAN.saklar. Jadi sebelum menghapus VLAN, letakkan ulang semua port anggota ke VLAN yang berada terlebih dahulu. Port apapun yang tidak dipindahkan ke VLAN aktif tidak dapat berkomunikasi dengan host lain setelah ditetapkan ke VLAN aktif. Seluruh berkas VLAN dapat dihapus menggunakan perintah mode istimewa delete flash VLAN. Versi perintah yang disingkat dapat digunakan jika berkas VLAN belum dipindahkan dari lokasi defaultnya. Lalu setelah itu mengeluarkan perintah ini dan membuat ulang saklar semua VLAN yang dikonfigurasi sebelumnya tidak lagi ada. Ini secara efektif menerapkan saklar ke dalam kondisi default pabriknya atau berkenaan dengan konfigurasi VLAN. Lalu selanjutnya ada syntax check configuration. Pemeriksaan sintaksis konfigurasi VLAN. Lalu di sini ada gambar dalam aktivitas ini pemeriksaan sintaks akan menerapkan dan memverifikasi konfigurasi VLAN untuk antarmuka saklar berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi VLAN trunks. Trunk configuration commands. Now that you have configuration and verification VLAN, it is time to configuration and verification VLAN trunks. A VLAN trunk is a layer 2 link between two switches that carries traffic for our VLANs. Nah, penjelasannya itu tentang trunk adalah sebuah koneksi layer 2 antara dua switch yang dapat membawa lalu lintas dari beberapa VLAN sekaligus. Trunk memungkinkan beberapa VLAN untuk mengirimkan data melalui satu port fisik tanpa perlu membuat koneksi fisik terpisah untuk setiap VLAN. Port trunk digunakan untuk menghubungkan dua switch dan port tersebut dapat membawa lalu lintas dari berbagai VLAN. Misalnya dalam jaringan yang menggunakan beberapa VLAN. Selanjutnya kita lanjut yaitu trunk configuration example. In the figure VLANs 10, 20 dan support the faculty student and guest configuration VC1, VC2 dan VC3. Nah, di penjelasan ini pada contoh konfigurasi di atas yaitu port passeter 0 and 1 pada switch S1 diatur sebagai port trunk yang mengizinkan VLAN 10, 20, 30, dan VLAN 99 atau native VLAN. Nah, di sini ada langkah-langkah konfigurasi, yaitu masuk ke mode konfigurasi untuk port yang diinginkan, misalnya port FA001. Nah, selanjutnya atur port tersebut sebagai trunk dengan perintah bus. Nah, selanjutnya di sini ada catatannya yaitu pada beberapa switch jenis enkapsulasi trunk seperti 802.1Q perlu dikonfigurasikan secara manual. Namun di switch Cisco Catalyst 2960 sudah otomatis menggunakan 802.1IQ. Next, yaitu verifikasi trunk configuration. Nah, the switch output display the configuration of switch port F01 on switch S1. Nah, untuk memastikan konfigurasi port trunk benar, gunakan perintah show interface. Ini akan menampilkan informasi rinci tentang status trunk seperti mode operasional, VLAN native yang digunakan dan daftar VLAN yang diizinkan. Nah, di sini ada contoh kodenya. Nah, di sini yaitu port F01 berada dalam mode trunk. VLAN natif yang digunakan adalah VLAN 99.
VLAN 10, 20, 30, dan 99 diizinkan melalui port trunk ini. Next, selanjutnya itu reset the trunk to the default state. Use the no switch port trunk allowable VLAN and the no switch port trunk native VLAN command to remove the allowed VLAN and reset the native VLAN of the trunk. Nah, di sini itu untuk mengatur ulang port trunk ke kondisi default atau menghapus semua VLAN yang diizinkan dan mengembalikan VLAN natif ke VLAN pertama. Nah, di sini yaitu hapus daftar VLAN yang diizinkan. Di sini ada bentuk kodenya. Nah, setelah itu ada beberapa kode. This sample output show the command asset to remove the trunk filter from the F01 switch port and switch S1. The show interface F01 switch port command reveals that the F0 kernel interface is now in static access mode. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang Dynamic Trunking Protocol. Yang pertama, Introduction to DTV. Some Cisco switches have a proprietary protocol that lets them ultimately negotiate trunk with a neckboarding device. Nah, itu pada pengertian DTV ini adalah protokol properti dari Cisco yang digunakan untuk melakukan negosiasi trunking secara otomatis antara dua perangkat jaringan. Protokol ini bekerja hanya antara perangkat-perangkat jaringan Cisco yang mendukung DTV. DTV berguna untuk mempercepat konfigurasi jaringan dengan mengotomatiskan proses pengaturan trunk antara dua switch. Jika port pada kedua perangkat mendukung DTV, mereka dapat saling bernegosiasi untuk menentukan apakah akan menggunakan mode trunk atau tidak. Di sini kita dikasih peringatan, yaitu jika perangkat lain tidak mendukung DTV, mereka mungkin akan meneruskan frame DTV dengan cara yang tidak benar, yang dapat menyebabkan kesalahan konfigurasi. Nah, oleh karena itu, jika kita menghubungkan Cisco switch ke perangkat non-Cisco, sebaiknya matikan DTV pada interface yang terhubung. Selanjutnya yaitu Negotiative Interface Modes. The switch port mode commands has additional option for negotiating the interface mode. The full command syntax is the following. Nah, secara default, DTV diaktifkan secara otomatis pada Cisco Catalyty 2960 dan Catalyty 3650. Untuk mengatur port sebagai trunk tanpa menggunakan DTV, kita bisa menggunakan dua perintah. Yang pertama, switch mode trunk dan switch negotatif. Nah, selanjutnya penjelasan switch mode trunk ini yaitu mengatur port sebagai trunk, dan switch port non-negotiatif yaitu menonaktifkan DTV sehingga port tidak akan mengirimkan frame DTV untuk negosiasi, tetapi tetap berfungsi sebagai trunk. Nah, untuk mengambil kembali menggunakan DTV atau mengizinkan negosiasi, kita dapat menggunakan perintah switch mode dynamic auto. Nah, mode ini memungkinkan port bernegosiasi apakah kita menjadi trunk atau tetap menjadi port access, bergantung pada konfigurasi perangkat yang terhubung. Selanjutnya yaitu result of DTV configuration. Nah, the table illustrates the result of
the DTV configuration of terms of oversight ends of a trunk line connect to catalytic 2960 switch ports. Nah, di penjelasan ini yaitu kita mendapatkan perintah mode switch mode. Nah, di switch mode ini memiliki beberapa pilihan mode untuk negosiasi trunk. Yang pertama yaitu ada akses. Nah, akses ini yaitu port ini dikonfigurasikan sebagai port akses atau non-trunk, hanya mengizinkan lalu lintas dari satu plan. Nah, selanjutnya yaitu dynamic auto. Nah, dynamic auto ini yaitu port secara pasif menunggu negosiasi trunk dari port yang terhubung. Selanjutnya dynamic variable, yaitu port secara aktif berusaha bernegosiasi untuk menjadi trunk. Selanjutnya yaitu trunk. Port secara eksplisit diatur sebagai trunk tanpa negosiasi. Nah, contoh konfigurasi yaitu switch konfigurasi IV dan switch port mode dynamic auto. Jika kedua ujung port diatur sebagai dynamic auto, port tidak akan saling bernegosiasi. Akan tetapi, sebagai port akses yang membuat link trunk tidak aktif. Selanjutnya, yaitu best practice, yaitu untuk menghindari ketidakpastian sebaiknya konfigurasi port trunk secara manual menggunakan mode trunk dan menaktifkan DTV dengan negative. Selanjutnya yaitu verifikasi konfigurasi DTV. Nah, the default DTV mode is defined of the Cisco iOS software version and on the platform. Nah, untuk memeriksa konfigurasi dan status DTV pada sebuah interface, kita dapat menggunakan perintah seperti yang pada gambar di bawah ini. Nah, output perintah pada hasil gambar ini yaitu menampilkan informasi rinci tentang status DTV seperti mode negosiasi, akses, auto, trunk, alamat tetangga atau netboard, dan status penghitung waktu atau timers. Output ini menunjukkan apakah DTV diaktifkan dan apakah interface berada dalam mode akses atau trunk. Nah, selanjutnya yaitu best practice, yaitu matikan DTV. Nah, di sini jika kita yakin bahwa link harus menjadi trunk dan tidak memerlukan negosiasi, matikan DTV dan perintah switch port negatif. Nah, selanjutnya kita harus mengatur mode trunk secara manual. Pada link yang ingin kita gunakan menjadi trunk, gunakan switch mode trunk untuk memastikan bahwa port selalu berada dalam mode trunk tanpa bergantung pada negosiasi. Nah, jika trunk tidak diinginkan pada link tertentu, sebaiknya matikan DTV agar tidak terjadi kesalahan konfigurasi. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan sedikit tentang Dynamic Trunking Protocol DTV, yaitu memudahkan negosiasi trunk secara otomatis antara perangkat jaringan Cisco yang mendukungnya. Namun, penggunaan DTV harus diatur dengan hati-hati. Terutama kita berhubungan dengan perangkat non-Cisco, disarankan untuk mengkonfigurasi trunk secara statik atau manual. Tanpa negosiasi untuk mencegah kesalahan konfigurasi dan menghindari masalah interoperabilitas dengan perangkat yang tidak mendukung DTV. Nah, selanjutnya saya akan menjawab question yang pertama. True or false, DTV is an open standard IEEE protocol that specific auto negotiation of switch trunk links. Ya, jawabannya itu true. Nah, question kedua, what is the default switch port mode for Cisco catalytic analysis? Nah, yaitu trunk. True or false,
to sweet spot and link both configuration a dynamic atau successful negative trunk. Jawabannya true. Nah, which do DTV model will forms a trunk with an interface that is configuration a dynamic auto. Nah, di sini kita memilih dynamic auto dan dynamic desirable. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada satu atau dua kata yang salah atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.